Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Zano. Kali ini tausiahnya akan berjudul tentang indahnya berdoa di antara dua sujud di dalam sholat, guys. Silahkan disimak isi tausiahnya, silahkan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus, indahnya doa di antara dua sujud. Seseorang yang sholat pasti doanya itu sudah sangat hafal. Rabbi firli warhamni wajbuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jadi dari awal dimulai dari maafkan saya, ampuni saya, sejahterakan saya dengan doa yang sangat bagus. Saya hanya mengingatkan dengan satu kalimat doa dalam duduk di antara dua sujud. Wa'afini. Berikanlah kesehatan pada saya. Sehatkan saya ya Allah. Itu doanya seperti itu. Yang harus kita renungkan adalah setiap saat kita sebagai seorang muslim doa itu terucap. Kadang sampai menangis karena apa? Pada saat orang yang berdoa itu, orang tersebut ada yang sakit kanker. Ada yang sakit stroke. Ada yang belum sakit. Ada yang sakit yang lain-lain yang banyak sekali. Tapi doa itu belum tentu bisa langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan sampai meninggalnya pun doa itu belum bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana? Apakah Allah itu tidak mengabulkan doa? Belum tentu. Tapi yang dilihat kesakitan seseorang, sakitnya seseorang itu insya Allah diawali dari perbuatan orang itu sendiri. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Nah, disinilah apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kita harus paham seseorang yang mengalami sakit itu dari buah tangannya, yaitu kesalahan dan dosa. Nah, kalau kesalahan dan dosa itu diulang terus-menerus, akhirnya suatu ketika, suatu keadaan Allah memberikan sakit sebagai penegurnya, sebagai jewerannya, sebagai rasa sayangnya Allah agar seseorang itu atau kita itu kembali ke jalan Allah. Tapi di antara kita banyak yang tidak mau mengakui bahwa ayat itu ditolak oleh banyak saudara-saudara kita, barangkali termasuk kita. Nauzubillah. Kalau kita menolak ayat itu, kita udah dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Jangan mulai hari ini belajar untuk tidak. Nah, kita harus mohon ampun kepada Allah. Dari Zoom yang tadi diceritakan bahwa beliau, Ibu Siti tadi, memahami apa kesalahan, apa kekeliruan. Saya belum mendoakan. Saya hanya bertanya kepada beliau, maukah mulai hari ini kalau ada persoalan cari solusi, kalau nggak ketemu, serahkan sama Allah. Itu cerdas di hadapan Allah Ta'ala, karena otak kita terbatas. Jangan merasa kita pandai sehingga gontok-gontokan berantem dengan istri, dengan suami, itu juga dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan juga berantem itu adalah bumbu dalam rumah tangga, bumbu neraka ya. Bumbu dalam rumah tangga nggak ada. Nah, itu kuncinya harus difahami. Nah, doa kita mohon diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, inilah yang harus kita pikirkan. Sampai meninggalnya, kadang sakit terus-menerus, nanti diberi kesembuhan sebentar oleh Allah Ta'ala, besok berapa bulan, berapa tahun lagi sakit lagi, berapa bulan sakit, seperti itu lagi. Nah, inilah kita harus faham bahwa doa ini belum tentu langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ayolah kita kembali ke jalan Allah, bahwa sakit ini dari perbuatan dosa kita. Jangan kita merasa hebat tidak punya dosa, sehingga selalu kita itu menyalahkan orang lain. Atau bahkan, kalau kita sakit, bukannya kita senang. Katanya dosanya itu senantiasa digugurkan, tetapi lucunya kalau kita sakit, ke rumah sakit.
Itulah yang harus kita pikirkan. Kenapa harus ke rumah sakit? Padahal katanya digugurkan dosanya. Terimalah sakit itu. Sampai kapan? Wallahu alam, saya tidak tahu. Kalau kita tidak ingin dikatakan munafik sama Allah, terimalah sakit. Mau kanker kek, mau ginjal kek, nggak usah ke rumah sakit. Nggak usah beli obat, nggak usah mohon ampun tentang itu. Baru paham nanti. Ayolah kita kembali jalan Allah. Ayo. Sebelum nanti itu yaumul kiamah datang, nggak taunya kita memang dianggap salah oleh Allah Ta'ala. Karena memang apa? Kita terlalu pandai menyimpulkan sendiri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Kalau ada salah kata, saya meminta maaf. Wallahu a'lam. Allah. Subhanallah. Subhanallah Pak Ustadz.